Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Ristiono. Pada video kali ini, kita akan membahas terkait materi limit fungsi. Baiklah, langsung saja kita mulai pada pembahasan. Di sini ada limit-limit fungsi. Secara intuisi, dari suatu fungsi yang mempunyai limit L pada C adalah bahwa nilai f(x) sangat dekat dengan L untuk x yang sangat dekat dengan C. Jadi, pernyataan f mendekati L pada C berarti bahwa nilai f(x) akan terletak dalam sebarang lingkungan min epsilon yang diberikan dari L. Asalkan kita mengambil x dalam lingkungan min delta dari C yang cukup kecil, di mana x tidak sama dengan C. Pemilihan delta akan bergantung pada epsilon yang diberikan. Kemudian, agar limit fungsi ini bermakna, maka diperlukan fungsi f yang terdefinisi pada sekitar titik C. Selanjutnya, ada sebuah definisi yaitu, misalkan A himpunan bagian dari R, maka suatu titik C anggota di R adalah titik klaster dari A. Jika setiap lingkungan min delta V delta C sama dengan C min delta dan C plus delta dari C memuat paling kurang satu titik dari A yang berbeda dengan C. Kemudian ada teorema, jika suatu bilangan C anggota di R merupakan titik klaster dari A, himpunan bagian dari R, jika dan hanya jika terdapat barisan bilangan real AN dalam A dengan AN tidak sama dengan C untuk setiap N anggota di N. Sedemikian sehingga limit AN sama dengan C. Untuk pembuktiannya, jika C merupakan titik klaster dari A, maka untuk setiap N anggota N, lingkungan min dalam kurung 1/N atau 1/N C memuat paling kurang satu titik yang berbeda dengan C. Jika titik yang dimaksud adalah AN, maka AN anggota A, di mana AN tidak sama dengan C dan limit AN sama dengan C. Sebaliknya, jika terdapat suatu barisan AN dalam A, himpunan C dengan limit AN sama dengan C, maka untuk sembarang delta positif terdapat bilangan asli K delta sedemikian sehingga jika N lebih besar dari atau sama dengan K delta, maka AN anggota V delta C. Oleh karena itu, lingkungan min delta dari C, V delta C memuat titik-titik AN, di mana N-nya ini lebih besar dari atau sama dengan K delta, yang mana termuat dalam A dan berbeda dengan C. Selanjutnya ada definisi limit. Misalkan A itu merupakan himpunan bagian dari R, di mana fungsi A mendekati R dan C adalah suatu titik klaster dari A. Kita katakan bahwa suatu bilangan real L merupakan limit dari f pada C jika diberikan sebarang lingkungan min epsilon dari L, V epsilon L, terdapat lingkungan min delta dari C, V delta C, sedemikian sehingga jika X tidak sama dengan C, sebarang titik dari V delta C dan A, maka fx termasuk dalam V delta L. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada sebuah definisi. Jika L merupakan suatu limit dari f pada C, maka kita juga mengatakan bahwa f konvergen ke L pada C. Sering dituliskan menjadi L sama dengan limit f di mana X mendekati C, atau L sama dengan limit fx di mana X mendekati C. Kita juga mengatakan bahwa fx menuju L sebagaimana X mendekati ke C, atau fx menuju L sebagaimana X menuju ke C. Simbolnya yaitu sebagai berikut.
juga dipergunakan untuk menyatakan fakta bahwa F mempunyai limit L pada C. Kemudian, jika F tidak mempunyai suatu limit pada C, kita kadang-kadang mengatakan bahwa F divergen pada C. Teorema selanjutnya yaitu, jika fungsi A mendekati R dan C merupakan suatu titik klaster dari A, maka F hanya dapat mempunyai satu limit pada C. Untuk pembuktiannya, pertama kita andaikan teorema tersebut kontradiksi, yaitu terdapat bilangan real merupakan turunan pertama dari L tidak sama dengan turunan kedua dari L yang memenuhi definisi 4.1.4. Kita pilih epsilon positif sedemikian sehingga lingkungan min epsilon, V epsilon turunan L, dan V epsilon turunan kedua dari L saling lepas. Sebagai contoh, kita dapat mengambil sebarang epsilon yang lebih kecil dari setengah dikali mutlak turunan L dikurangi turunan kedua dari L. Maka menurut definisi 4.1.4 terdapat delta aksen lebih besar dari 0, sedemikian sehingga jika X sebarang titik dalam A dan V delta aksen C dan X tidak sama dengan C, maka Fx termuat dalam V delta L aksen. Secara serupa, terdapat turunan kedua dari delta yang lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga jika X sebarang titik dalam A dan V turunan kedua dari delta C dan X tidak sama dengan C, maka Fx termuat dalam V epsilon turunan kedua dari L. Sekarang ambil delta sama dengan min dari himpunan turunan delta pertama dan turunan kedua delta. Dan misalkan V delta C lingkungan min delta dari C, karena titik C klaster dari A, maka terdapat paling sedikit satu titik X0 tidak sama dengan C. Sedemikian sehingga X0 anggota dari A dan V delta C. Akibatnya, Fx0 mesti termasuk dalam F epsilon L aksen dan F epsilon turunan kedua dari L, yang mana kontradiksi dengan fakta bahwa kedua himpunan ini saling lepas. Jadi, asumsi bahwa L aksen tidak sama dengan turunan kedua dari L merupakan limit-limit F pada C menimbulkan kontradiksi. Selanjutnya ada kriteria epsilon dan delta untuk limit. Ada sebuah teorema yaitu misalkan fungsi A itu mendekati R dan C suatu titik klaster dari A, maka yang pertama limit F sama dengan L di mana X mendekati C. Yang kedua, untuk sebarang epsilon positif terdapat delta epsilon positif sehingga jika X anggota A dan 0 itu kurang dari mutlak X min C dan mutlak X min C kurang dari delta epsilon, maka mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Untuk pembuktiannya, di sini dari yang pertama akan menuju yang kedua, yaitu anggaplah bahwa F mempunyai limit L pada C, maka diberikan epsilon positif sebarang. Kemudian terdapat delta sama dengan delta epsilon positif sedemikian sehingga untuk setiap X dalam A yang merupakan unsur dalam lingkungan min delta dari C, V delta C dan X tidak sama dengan C, nilai Fx termasuk dalam lingkungan min epsilon dari L V epsilon L. Akan tetapi, X anggota V delta C dan X tidak sama dengan C jika dan hanya jika
mutlak X min C itu berada di antara 0 dan delta. Selanjutnya, perhatikan bahwa 0 itu kurang dari mutlak X min C adalah cara lain untuk menyatakan bahwa X tidak sama dengan C. Juga, Fx termasuk dalam F epsilon L jika dan hanya jika mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Jadi, jika X anggota A memenuhi mutlak X min C yang berada di antara 0 dan delta, maka Fx memenuhi mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Selanjutnya, di sini akan dibuktikan dari yang kedua ke yang pertama. Jika syarat yang dinyatakan dalam yang kedua itu berlaku, maka kita ambil lingkungan min delta V delta C sama dengan C min delta dan C plus delta, dan lingkungan min epsilon V epsilon L sama dengan L min epsilon dan L plus epsilon, maka syarat yang kedua ini berakibat jika X masuk dalam V delta C, di mana X anggota A dan X tidak sama dengan C, maka Fx termasuk dalam F epsilon L. Oleh karena itu, menurut definisi 4.1.4, F mempunyai limit L pada C. Selanjutnya, di sini ada sebuah contoh, yaitu limit B sama dengan B, di mana X mendekati C. Untuk pembahasannya, di sini kita misalkan Fx sama dengan B untuk semua X anggota R. Kemudian, apabila limit F sama dengan B, di mana X itu mendekati C, memang diberikan epsilon positif, misalkan delta sama dengan 1. Maka jika mutlak X min C itu berada di antara 0 dan 1, kita mempunyai mutlak Fx min B sama dengan mutlak B min B sama dengan 0, dan 0 kurang dari epsilon. Karena epsilon itu lebih besar dari 0, kita simpulkan dari 4.1.6 yang kedua itu bahwa limit F sama dengan B di mana X mendekati C. Selanjutnya ada teorema, misalkan fungsi A mendekati R dan C merupakan suatu titik klaster dari A, maka yang pertama limit F sama dengan L di mana X mendekati C. Yang kedua, untuk sebarang barisan Xn dalam A yang konvergen ke C, sedemikian sehingga X itu tidak sama dengan C. Untuk semua N anggota dari N, barisan Fxn konvergen ke L. Untuk pembuktiannya, di sini dari yang pertama ke yang kedua, yaitu anggaplah F mempunyai limit L pada C dan asumsikan Xn barisan dalam A dengan limit Xn sama dengan C di mana X-nya itu mendekati C dan Xn tidak sama dengan C untuk semua N anggota N. Kita mesti membuktikan bahwa barisan Fxn ini konvergen ke L. Misalkan diberikan epsilon positif sebarang, maka dengan kriteria epsilon dan delta pada 4.1.6 terdapat delta positif sedemikian sehingga jika X memenuhi mutlak X min C, di mana mutlak X min C ini berada di antara 0 dan delta, dan di mana X anggota A, maka Fx memenuhi mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Sekarang kita akan menggunakan definisi kekonvergenan barisan untuk delta yang diberikan untuk memperoleh bilangan asli K delta, sedemikian sehingga jika N lebih besar dari K delta, maka mutlak Xn min C itu kurang dari delta. Akan tetapi, untuk setiap Xn yang demikian, kita mempunyai mutlak Fxn min L kurang dari epsilon. Jadi, jika N lebih besar dari K delta, maka mutlak Fxn min L itu kurang dari epsilon. Oleh karena itu, barisan Fxn konvergen ke L. Selanjutnya akan dibuktikan dari persamaan kedua menuju ke 1.
Jika yang pertama itu tidak benar, maka terdapat suatu lingkungan min epsilon 0 dari L. V epsilon 0L. Sedemikian sehingga lingkungan min delta, apapun yang kita pilih akan selalu terdapat paling kurang 1 X delta dalam A dan V delta C dengan X delta tidak sama dengan C. Sedemikian sehingga Fx delta itu bukan anggota dari F epsilon 0L. Dari sini untuk setiap N anggota N, lingkungan min 1 per N dari C memuat suatu bilangan Xn, sedemikian sehingga mutlak Xn min C itu berada di antara 0 dan 1 per N, dan Xn anggota A. Tapi sedemikian sehingga mutlak Fxn min L itu lebih besar dari atau sama dengan epsilon 0. Untuk semua N anggota N, kita menyimpulkan bahwa barisan Xn dalam A himpunan C konvergen ke C, tetapi barisan Fxn tidak konvergen ke L. Oleh karena itu, kita telah menunjukkan bahwa jika yang pertama tidak benar, maka yang kedua juga tidak benar. Kita simpulkan bahwa 2 menyebabkan yang pertama. Selanjutnya ada kriteria divergensi. Misalkan A itu merupakan suatu himpunan bagian dari R di mana fungsi A mendekati R dan C anggota R merupakan suatu titik klaster dari A. Yang pertama, jika L itu anggota dari R, maka F tidak mempunyai limit L pada C. Jika dan hanya jika terdapat suatu barisan Xn dalam A dengan Xn tidak sama dengan C untuk semua N anggota N, sedemikian sehingga barisan Xn konvergen ke C, tetapi barisan Fxn tidak konvergen ke L. Untuk yang kedua, fungsi f tidak mempunyai limit pada C jika dan hanya jika terdapat suatu barisan Xn dalam A dengan Xn tidak sama dengan C untuk semua N anggota N, sedemikian sehingga barisan Xn konvergen ke C, tetapi barisan Fxn tidak konvergen dalam R. Barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam pengucapan ataupun dalam penulisan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.